Hai adik-adik, di video singkat ini langsung ingin bagikan lagi caranya bagaimana kita menghafalkan Ibrani 4 ayat 13 ya. Jadi minggu sebelumnya kita setelah menghafalkan Ibrani 4 ayat 12. Jadi ini adalah ayat seterusnya. Nah, jadi kita bisa melihat kalau Ibrani 4 ayat 12, mari kita mencoba menghafalnya kembali ya. Jadi sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ya. Jadi seperti gambar ini ya, jadi kuat dan jadi hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua pun. Nah, karena dia pedang, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum ya. Jadi ini yang bagian yang kedua, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Kemudian yang ketiga adalah ia sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan hati kita. Itu yang ketiga ya. Jadi ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ayat selanjutnya itu adalah ayat yang ke-13. Jadi kita bisa melihat, jadi ayat sebelumnya setelah berbicara mengenai firman Allah itu hidup. Nah, dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang sebelah dalam dari kita, yaitu pikiran dan hati kita, itu tersembunyi dari orang lain, tetapi tidak di hadapan Tuhan. Karena dengan firman Allah, kita ketika membaca firman Tuhan, kita akan bisa itu menjadi firman Allah itu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Hal-hal yang jahat yang tidak berkenan pada Tuhan, itu akan Tuhan ungkapkan. Nah, kita bisa melihat di ayat 13 ini pun juga sebagai lanjutannya, kita bisa melihat dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada yang bisa kabur dari Tuhan. Ya, tidak ada bisa yang kabur dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya, semuanya itu kelihatan, sampai ke dalam hati itu kelihatan oleh mata Tuhan, oleh Tuhan. Ya, jadi waktu ketika Nabi Samuel diutus Tuhan untuk mengutus satu raja baru menggantikan Raja Saul, Tuhan mengatakan bahwa jangan melihat apa yang kelihatan di depan matanya, itu ya, karena Tuhan melihat ke dalam hati. Nah, jadi Tuhan ingin mencari raja yang berkenan di hatinya, ya, hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada yang tersembunyi di depan mata Dia, dan semuanya apa? Kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia, ya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita harus memberikan pertanggungjawab tentang hidup kita. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Segala perbuatan kita Tuhan tahu, dan perbuatan hati kita yang tersembunyi pun Tuhan tahu, dan kita harus memberikan pertanggungjawab kepada Dia. Lalu bagaimana? Ya, mungkin itu nanti kita akan melihat di ayat yang selanjutnya ya. Tapi untuk minggu ini kita coba melihat dulu ayat hafalan ini, kita mencoba menghafalkannya ya. Jadi sementara ini adalah ini ya. Jadi ini dan tidak ada suatu makhluk pun, makhluk yang gimana? Yang tersembunyi. Tersembunyi dari siapa? Tersembunyi di mana? Di hadapannya, di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Semuanya telanjang dan terbuka. Ya, tentang makhluk itu semuanya telanjang dan terbuka. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan, di depan mata Dia, ya, di depan mata Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, ya. Jadi kita berdiri di depan mata Tuhan, di depan Tuhan yang kita tidak bisa sembunyi. Nah, yuk mari kita menghafalkannya ya. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun, ya, dan tidak ada suatu makhluk pun yang bagaimana? Yang tersembunyi di hadapannya. Yang tersembunyi, ya, yang tersembunyi di hadapannya. Nah, kenapa? Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka.
Ya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ya, di depan mata Dia. Dia siapa? Tuhan. Ya, di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi ini yang bisa kita lihat ya, bahwa firman Tuhan mengungkapkan isi hati kita. Ya, semua tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu ya, jadi kita harus hidup dengan baik. Kita menjaga hati dan pikiran kita untuk sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga menjaga hidup kita yang di luar, perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak ada yang bisa tersembunyi di hadapan Dia. Kita harus memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan suatu hari nanti ketika Tuhan memanggil kita. Ayo adik-adik, mari kita terus menjaga iman, terus menghafal firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita ketemu lagi di video yang mendatang. Terima kasih, dan Tuhan memberkati kita semua.